Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Hati kami terbuka kepada firman-Mu, hati kami terbuka kepada kebenaran malam ini. Engkau yang mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengimpartasikan, mewahyukan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga malam ini setiap kami menerima kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Fresh Anointing people, I grow, I go, I glorify. Tos jarak jauh buat kiri kanan, katakan besar kasih Bapa bagi saudara dan saya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari sama-sama kita lihat masih dalam suasana Paskah. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita akan mulai belajar dari ayat ini, sama-sama kita melihat satu demi satu. Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, satu firman Tuhan yang pasti setiap kita sudah dengar berkali-kali. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, sama-sama kita baca. Belum? Oke. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudara, seluruh karya Allah yang kita rayakan sepanjang bulan April ini, kematian dan kebangkitan Yesus, kita akan tertuju kepada ayat ini yang berkata, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Bapa, karena begitu besar kasih Allah bagi saudara dan saya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Dia mengaruniakan Yesus Kristus. Dan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 17 berkata begini, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah bagi saudara dan saya, Bapa mengaruniakan Yesus, Bapa mengaruniakan kasih karunia, Bapa mengaruniakan kebenaran kepada saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Itulah yang mendasari seluruh karya sempurna Yesus Kristus. Dan sama-sama kita belajar sore hari ini, begitu besar, begitu ajaib. Paulus berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan seluruh orang kudus dapat memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa luas, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Allah, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui seluruh akal pikiran kita. Kita tidak bisa memahami, ada banyak orang tidak bisa mengerti sedemikian besarnya kasih Allah buat saudara dan saya, sampai Dia bersedia rela mengaruniakan yang terbaik yang dimiliki oleh Bapa hanya untuk menebus saudara dan saya yang sebenarnya nggak layak untuk ditebus. Jadi ketika Paulus berkata dalam, tinggi, lebar, luas, maka saya berdoa sore hari ini kita sama-sama mengerti begitu ajaib kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, engkau berharga, engkau mulia, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi sore hari ini nggak boleh lagi ada jemaat BFA yang hidup di dalam minder. Kenapa? Saudara dan saya berharga. Saudara dan saya mulia, saudara dan saya dikasihi Tuhan. Mau ada rambut, gak ada rambut, percaya diri. Amin. Yang amin ini pasti yang senang memandang saya, saudara. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, saya ini berharga, saya mulia, saya dikasihi Tuhan. Dan bagaimana ukuran berharga, mulia, dan kasih Tuhan bagi saya akan mengukur senilai Yesus Kristus Tuhan.
Katakan amin. Dan Yesus itu memperlihatkan seluruh besarnya kasih Allah itu sepanjang 3,5 tahun di dalam pelayanannya. Saya katakan 3,5 tahun Yesus mendisplay besarnya kasih Allah, besarnya kasih Bapa. 3,5 tahun dalam pelayanannya Yesus mendisplay, Yesus memperlihatkan, Yesus memaparkan, ini loh besarnya kasih Allah, ini loh besarnya kasih Tuhan dalam semua bentuk. Dalam pengampunan Yesus mendisplay bagaimana besarnya kasih Allah. Kita lihat contoh orang-orang yang dihakimi nggak layak untuk diselamatkan, tapi oleh Yesus sebagai kasih karunia terima pengampunan. Yang paling fenomenal, ada wanita yang tertangkap berbuat zina, diperhadapkan dan mereka berkata, "Guru, menurut hukum yang berlaku di kita, wanita ini harus dilempari batu sampai mati." Yesus ngomong, "Oke. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, baiklah dia terlebih dahulu melempari dia." Dan satu-satu akhirnya orang itu meninggalkan dan tinggallah perempuan itu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Yang kedua, kita lihat satu lagi perempuan yang diberi kesempatan oleh Yesus untuk meminyaki kakinya. Orang-orang berkata, kalau Yesus ini nabi, pasti dia tahu siapa perempuan itu. Karena dia adalah perempuan yang terkenal paling berdosa di daerah tersebut. Tapi beroleh kasih karunia. Kenapa? Yesus memperlihatkan, ini loh kasih Bapa. Semua orang layak menerima pengampunan. Katakan amin. Bicara soal kesembuhan, semua jenis penyakit diselesaikan, diperlihatkan bahwa Bapa mampu dan bersedia memperlihatkan kasih karunia-Nya yang besar untuk kesembuhan setiap orang. Ada yang berkata begini, apakah Yesus hanya peduli kepada penyakit-penyakit besar? Saya katakan enggak. Yang lumpuh dia sembuhkan, yang buta dia sembuhkan, yang pincang dia sembuhkan, yang kusta dia sembuhkan. Tapi saya mau sampaikan, yang namanya parasetamol, Yesus juga peduli. Kan lagi tren kan kemana? Parasetamol. Untuk obat apa tuh? Demam tuh. Ada nggak yang demam disembuhkan Yesus? Ada. Ibu mertua Simon. Jadi saudara jangan berpikir, jauh Yesus saya mau berdoa minta pada Tuhan. Tapi kan permintaan saya terlalu kecil, sepertinya Bapak nggak peduli. Saya mau katakan, dari perkara-perkara yang paling berat sampai perkara yang paling ringan menurut kita, termasuk bagian yang di cover oleh kasih karunia Tuhan. BPJS nggak semua sakit penyakit di cover. Enggak. Ada 30 jenis penyakit yang nggak di cover. Kalau nggak percaya baca nanti. Tapi kasih karunia Bapa mengcover semua sakit penyakit. Amin. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Semua sampai kecil lagi. Nggak ada kesalahan yang tidak diampuni. Nggak ada penyakit yang tidak disembuhkan. Maka saya mengucap syukur dan ajaib loh kalau saya baca Mazmur 103. Ketika Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang sudah mengampuni segala kesalahanmu, di cover oleh kasih karunia Bapa. Dia yang sudah menyembuhkan segala penyakitmu, di cover oleh kasih karunia Tuhan. Dia yang sudah mengangkat hidupmu dari lubang kubur, di cover oleh kasih karunia Tuhan. Dan memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Itu semua memperlihatkan begitu besarnya kasih Bapa bagi saudara dan saya. Katakan amin. Maka ketika Pak Agung khotbah, engkau orang dikasihi, saya mau hari ini kita sadar kembali sekali lagi. Paskah 2022 ini berkata, engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kemudian setelah Yesus selesai dan di akhir pelayanannya dia tahu segala sesuatu harus dituntaskan. Kitab Yohanes 14 mempersiapkan murid-murid, nggak hanya secara fisik. Dia bilang begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Oleh karena itu jangan gelisah hatimu. Kenapa? Yesus tahu waktunya sebentar lagi akan selesai. Dan dia sangat mengetahui murid-murid nggak mudah untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Jauh-jauh hari Yesus sudah bilang, aku tinggalkan damai sejahtera, aku berikan kamu shalom. Kita sudah diajar,
6 makna shalom, dan semuanya itu diucapkan oleh Yesus sebelum murid-murid memasuki masa-masa krisis dan kesulitan setelah kematian Yesus. Dan saya katakan sekali lagi, begitu besar kasih Allah bagi saudara dan saya. Katakan amin. Dia berikan shalom, ada perlindungan, ada proteksi, ada keamanan, ada damai sejahtera, ada penyediaan, ada kemakmuran, dan terakhir katakan ada ketenangan dan ketentraman. Maka Yesus bilang, jangan gelisah, jangan takut, don't worry, jangan galau, jangan baper. Kenapa? Dia tahu, dia mengerti. Makanya waktu dia bilang begini sama murid, kamu hatimu, jiwamu, semua kalian akan tergoncang. Dia tahu gak mudah. Karena dia sendiri pun untuk melalui masa-masa itu gak mudah. Saudara, tapi Yesus berkata begini, aku berikan damai sejahtera. Aku tinggalkan shalom. Aku berikan damai sejahtera. Dan damai sejahteraku tidak seperti yang dunia berikan. Dan memang hari-hari kita melihat. Ada istilah crazy rich. Ya, cepat kaya, cepat masuk penjara. Itu memang peristiwa yang sangat gila. Dan mereka menubuatkan benar-benar crazy rich benar. Sebentar crazy, begitu nggak berapa lama tiba-tiba crazy langsung down. Dan Yesus berkata, yang kuberikan kepadamu damai sejahteraku, proteksi yang daripadaku, keamanan yang daripadaku, kesehatan yang daripadaku, kemakmuran yang daripadaku, ketenangan dan ketentraman yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan takut, percaya Dia bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Saudara, puncak dari besarnya kasih Bapa, malam di Taman Getsemani, Yesus bergumul untuk satu keputusan yang sangat penting. Saudara sudah tahu, dalam kondisi takut, dia berdoa. Terjemahan lain berkata begini, dalam kondisi putus asa, dia datang kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Saudara, saya merenung gitu ya, sampai keringat Yesus bercampur dengan darah. Kenapa? Saudara, beberapa jam sebelumnya kan dalam perjamuan dia mengambil cawan. Dia berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Diberikan kepada muridnya. Muridnya minum gak? Kira-kira habis gak? Habis, apalagi kalau salah satu muridnya itu Anto. Ya kan orang Manado sana pasti habis loh saudara. Saya zaman pertama kali boleh perjamuan di gereja saya yang lama dulu. Kita anak SMA berjajar 7 pasti habis. Kalau dulu kan satu itu enggak begini. Dulu apa namanya benar-benar cawan. Jadi kalau jajaran SMA ini lewat sudah. Itu penatua siap-siap ngisi ulang refill. Kenapa? Kesempatan mabok di gereja. Mabok kudus. Jadi pada waktu malam dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, diminum oleh murid-muridnya. Cawan itu kosong dan dia tahu cawan itu harus diisi dengan darahnya. Dia yang ngomong, cawan ini harus diisi, harus dimeteraikan, bukan dengan anggur lagi, dengan darahnya. Itu sebabnya secara manusia Yesus bergumul di Taman Getsemani. Gak mudah saudara. Sampai keringatnya bercampur dengan darah. Dalam rangka apa? Memperlihatkan begitu besarnya kasih Bapa buat saudara dan saya. Dan Yesus harus menjadi korban yang sempurna untuk memperlihatkan kasih Bapa yang ajaib dan luar biasa bagi saudara. Malam itu Yesus bergumul, gak mudah. Terakhir dia bilang dalam ketaatan, tetapi bukan kehendakku. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Saudara, dari mulai Yohanes 3 ayat 16 sampai di Taman Getsemani, seluruh karya Allah itu terdisplay dengan sempurna. Nggak mudah. Yesus ngomong, kalau boleh cawan ini berlalu. Kalau boleh ada cara lain untuk menebus saya. Kalau boleh ada cara lain untuk menebus saudara dan saya. Tapi dia sudah sampaikan tadi, cawan ini harus diisi oleh meterai. Dan meterainya adalah darahku sendiri. Dan dia harus jalani itu. Saudara, sekali lagi, perjalanan menuju salib itu adalah perjalanan yang Yesus sudah tahu seluruh stepnya. Yesus tahu.
Maka berkali-kali katakan, aku akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan menderita banyak penderitaan. Dia sudah tahu seluruh perjalanan sampai menyerahkan nyawa di kayu salib. Yesus sudah tahu, itu sebabnya gak mudah bagi dia untuk berkata, kehendakmu yang jadi. Tapi karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia memilih salib. Katakan amin. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mungkin kita baca kisah di Getsemani 5 menit selesai. Tapi perjalanan Yesus sampai berkata kepada Bapa, bukan kehendakku. Keputusan Yesus untuk menerima jalan yang harus dia lalui, itu kejadian yang gak sebentar. Yesus bergumul sampai dia berkata, bukan kehendakku. Dan dimulailah seluruh tahapan karya penebusan yang sempurna bagi saudara dan saya, sebagai bukti besarnya kasih Allah. Katakan amin. Gak mudah. Saya merenung, kenapa ya sampai sedemikian Yesus bergumul. Saya baru mengerti, dia harus isi cawan itu bukan dengan anggur, tapi dengan darahnya sendiri sebagai meterai. Semua kita yang sudah bersekutu di dalam tubuh dan darahnya, kita minum dari cawan kasih karunia Tuhan. Kita minum dari cawan damai sejahteranya Tuhan. Shalomnya ditinggalkan bagi saudara dan saya. Maka ketika tadi pagi Pak Agung khotbah mengenai respon kita atas semua kebaikan Tuhan, selalu bertanya begini, karena begitu besar kasih Bapa bagi saudara dan saya, dan dia sudah display semuanya. Kita sudah rayakan kematian Yesus, kita sudah rayakan kebangkitan Yesus. Malam ini jadi pertanyaannya adalah, apa respon kita? Karena begitu besar kasih Allah. Malam ini sama-sama kita akan belajar dari kejadian 10 orang kusta. Yesus mengajar ada bagian, ada sesuatu yang harus kita berikan sebagai respon atas besarnya kasih Allah, kasih Bapa bagi saudara dan saya. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-17, Lukas pasal 17. Ada bahannya? Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Lukas 17 mulai dari ayat yang ke-11. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Lanjut. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak berseru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka, memandang orang-orang kusta itu dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan firman Tuhan berkata, sementara mereka ada di tengah jalan, mereka menjadi pahit. Yesus memperlihatkan
orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang menurut kepercayaan orang Yahudi mereka menerima kusta oleh karena dosa, yang tidak layak bersekutu dengan sekitarnya, orang-orang yang harus dikucilkan dan kemungkinan mereka untuk memperoleh kesembuhan, orang kusta itu kecil. Saya pernah baca satu artikel, di dalam ruangan yang tertutup mereka harus berdiri paling dekat 3 meter dengan orang lain. Gak boleh bersentuhan. Dan kalau di ruangan terbuka yang ada angin bertiup, mereka harus ada pada jarak minimal 15 meter. Mereka adalah orang-orang yang sangat terkucilkan dan tidak mungkin mendapatkan sebuah sentuhan dari siapapun. Itu sebabnya mereka berdiri agak jauh. Tapi saya katakan sekali lagi, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, akan ditolong. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan tahu, karena begitu besarnya kasih Allah bagi saudara dan saya. Dalam segala bentuk pergumulan, mau itu besar menurut kita atau itu perkara sepele menurut kita, Allah peduli, Allah mengerti, dan Dia bersedia menolong. Dan ketika mereka di tengah jalan, 10 orang kusta tersebut mengalami mujizat. Mereka sembuh, mereka tahir, mereka terima mujizat, mereka terima kasih karunia, mereka dapatkan kesembuhan yang sempurna. Saudara, ayat berikutnya dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali, sama-sama kita baca, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Inilah gambaran orang yang mengerti betul kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, shalom dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, jawaban doa dari Tuhan. Begitu dia sadar dirinya sembuh, begitu dia sadar dia terima kasih karunia, begitu dia sadar terima pertolongan, begitu dia sadar terima pemulihan, begitu dia sadar mendapatkan sesuatu yang ajaib dari Tuhan, respon yang dia berikan adalah dia kembali datang kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Inilah respon yang Tuhan mau dari saudara dan saya setelah kita melewati masa-masa sulit sepanjang 2 tahun. Gak ada yang gak mengalami. Maka begitu pemerintah mengizinkan kita beribadah, ayo beribadah. Katakan amin. Saudara di rumah yang masih online, kalau nggak ada kendala selain yang memaksa saudara harus tinggal di rumah online, kami mengundang, yuk kita kembali kepada Tuhan, bersekutu kembali dengan Tuhan, kita kembali ada pada komunitas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Tuhan mau itu menjadi respon atas kesadaran kita terhadap semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Katakan amin. Saudara ngalami kebaikan Tuhan, ngalami kasih karunia Tuhan. Apa yang Tuhan mau, mari kita teladani. 1 dari 10 orang kusta ini, dia kembali kepada Yesus, memuliakan Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, tapi kesadaran dia atas kebaikan Tuhan, respon hatinya atas kebaikan Tuhan, pengenalan dan pengertian dia. Karena dia sadar begini, siapa saya bisa menerima semua itu? Satu respon yang patut kita teladani setiap kali kita menyadari kebaikan Tuhan. Maka kita berkata, Tuhan terima kasih, muliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Katakan amin. Kita sudah ditolong oleh Tuhan dalam pemeliharaan kita, saudara. Kita mengucap syukur 2 tahun. Terjaga, terpelihara. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kasih karunia Tuhan luar biasa bagi saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau? Ayo kita kembali kepada Tuhan, beribadah. Ayat berikutnya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Mari mulai hari ini, hari-hari kita ketika sudah diperbolehkan ibadah, Bapak Ibu Saudara, yuk kita kembali penuhi tempat ini. Balaria ini sudah disiapkan kursi,
600 kurang lebih. Belum seperti yang kita lakukan sebelum ada pandemi. Dan kita berdoa kayak mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, beribadah, melayani sebagai respon karena kita sadar kebaikannya besar bagi saudara dan saya. Berikutnya ayatnya, sama-sama kita baca. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lanjut. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Sebuah pertanyaan yang menjadi isi hati Tuhan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi kerinduan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dari 10 orang yang sama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Dia bertanya, kenapa cuma 1? Yang 9 di mana? Saudara yang masih termasuk di golongan 9 tadi, ayo, nanti Rabu kita ada ibadah doa bagi bangsa. Mari datang berkumpul, berhimpun. Hari Kamis kita ada WRC. Mari datang. Kenapa? Itu yang Tuhan tanya. Di mana mereka yang sudah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang 2 tahun, yang sudah mengalami kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahku, yang sudah mengalami penjagaan Tuhan? Yuk, Bapak Saudara, kita respon. Ini pertanyaan sekaligus menjadi kerinduan Tuhan, melayani Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita bersyukur, menyadari begitu baiknya Tuhan bagi kita. Dan apa yang diterima oleh 1 orang kusta itu? Terakhir, lanjut. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, sama-sama, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia terima kesembuhan, ucapan syukur, beribadah kepada Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini adalah pintu, adalah jalan, adalah kesempatan untuk kita menerima kembali kasih karunia, anugerah yang lebih, yang lebih, yang lebih, yang lebih, dan lebih lagi. Orang ini 10-10-nya sama-sama menerima kesembuhan, tapi 1 orang mendapatkan lebih. Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Katakan amin. Ibu saudara, yuk. Ini menjadi renungan kita sore malam hari ini. Kita sudah terima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan bertanya, di mana mereka? 10 orang terima mujizat. Kenapa cuma 1 yang kembali? 9-nya kemana? Ayo, semua yang sudah menerima besarnya kasih Bapa, kita beribadah kembali, kita melayani kembali. Kita mempersembahkan segala sesuatu bukan karena tuntutan, tapi karena kita sadar betapa Dia baik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Mari berdiri sama-sama. Kayak mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami tahu kasih Bapa yang begitu besar. Kami tahu kasih Bapa yang begitu ajaib. Dan kasih-Mu tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Pengorbanan tubuh dan darah Yesus tidak akan pernah bisa ditukar oleh apapun. Keselamatan kami, kesembuhan kami, pemulihan kami, hidup kami diangkat dari lubang kubur. Kematian kami sudah diselesaikan oleh kematian Yesus. Dan kebangkitannya mengangkat hidup kami dari lubang kubur. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kami menerima kasih karunia. Dan seumur hidup kami Engkau berjanji Tuhan, hanya kebajikan, hanya kemurahan. Itu sebabnya kami sadar sore hari ini, kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami. Kami tidak bisa berjalan dengan kemampuan kami. Kami tahu kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk melewati semuanya. Terima kasih. Saat ku renungkan
hidup bersama. Seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui bentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan. Sore hari ini kami sadar kebaikan Tuhan, berjalan sendiri. Kami sadar semua karena kasih karunia. Kami sadar semua karena kekuatan-Mu. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang memproteksi hidup kami, Engkau yang menjagai, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang sudah mengerjakan semua yang baik. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Oh, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Makasih, bentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang kami berharga, kami mulia, kami dikasihi oleh Tuhan. Hidup kami dibayar lunas dengan pengorbanan tubuh dan darahnya. Terima kasih. Oh, kau mati bagiku, berkorban. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan. Setelah Yesus bangkit, Dia mengulang kembali, berkata kepada murid-murid, "Shalom bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu." Dia tahu murid-murid sedang ketakutan, dan Dia tahu mereka menjalani masa-masa yang tidak mudah. Tapi Allah sudah berjanji, Dia tidak meninggalkan, Dia selalu ada. Dan damai sejahtera itu menjadi kekuatan bagi murid-murid untuk melalui hidup mereka dan menjadi maksimal, memberitakan Injil dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Shalom yang sama kita terima hari ini. Persekutuan kita dengan tubuh dan darahnya adalah korban yang sempurna. Malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, serta memberikan kepada murid-muridnya berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu, makanlah. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan dengan syukur dan hormat di dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan, memberikan pada murid-murid berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat kebaikanku, kesetiaanku, pengorbananku, dan kasih karunia Bapa yang besar bagi saudara dan saya. Mari minum dengan hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menyadari semua kebaikan Tuhan, mari kita merespon seperti salah satu dari 10 orang kusta yang kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali beribadah, melayani Tuhan, memberi yang terbaik, karena kita tahu semua itu menjadi hasil renungan kita betapa Tuhan itu baik, panjang, lebar, tinggi, luas, dan dalamnya kasih Bapa bagi saudara dan saya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan bersyukur memuliakan Tuhan untuk semua yang baik
yang sudah kami terima sampai hari ini, dan kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, dan kesetiaanmu tegak seperti langit. Terima kasih. Sebagai ucapan syukur kami malam ini, kami membawa persembahan kami memberi yang terbaik, menabur buat pekerjaan Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati umatmu, berkati seluruh umatmu di gereja ini, seluruh satelit yang ada, berkati seluruh pengerja, seluruh gembala satelit, seluruh staf full timer bersama dengan keluarga, dan berkatmu juga buat Bapak rohani kami, gembala kami Pak Agung Takaryani Budi dan sekeluarga. Kasih karuniamu, rahmatmu melimpahi setiap kami. Terima kasih, dan sebelum kami pulang, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami terima segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat, dan pengertian dari Roh Kudus membuat semua yang kami kerjakan berhasil, perjalanan kami beruntung, dan semuanya semata-mata bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.